Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, Komisi 3 DPR RI mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperkuat layanan perlindungan dengan memberikan perwakilan LPSK di tiap daerah. Untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, Komisi 3 DPR RI mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperkuat layanan perlindungan dengan memberikan perwakilan LPSK di tiap daerah. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, rencana kerja LPSK mendatang akan fokus pada penguatan layanan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Efektivitas tugas dan fungsi juga dapat ditingkatkan melalui perwakilan LPSK di setiap daerah, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat permohonan dan mempercepat proses penanganan. LPSK telah menyusun strategi pencapaian rencana kerja tahun 2024. Fokus pada penguatan layanan perlindungan terhadap saksi dan atau korban tindak pidana yang ada. Ada 3 tahapan yang Bapak sampaikan di sini. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah peningkatan efektivitas perwakilan LPSK melalui penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan perwakilan LPSK daerah. Untuk kemudahan cepat penanganannya, memudahkan masyarakat pergi memohon kepada LPSK dan mendapatkan perlindungan itu, apakah tidak sebaiknya seluruh daerah memang dibuatkan perwakilannya? Lebih lanjut, Supriyansa berharap program dan rencana kerja LPSK di masa mendatang dapat berjalan dengan baik, terutama bagi perwakilan di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan pelindungan bagi korban, serta masyarakat bebas dari rasa takut dalam mengungkap kebenaran. Arif dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Alokasi anggaran Kemenko Perekonomian diharapkan mampu mengatasi berbagai isu sosial yang ada di Indonesia, terutama yang berfokus pada peningkatan keterampilan SDM. Tak hanya itu, anggota Banggar DPR RI mendesak anggaran program kerja yang sudah disepakati harus mampu mengatasi masalah fundamental, yaitu persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi. Alokasi anggaran Kemenko Perekonomian diharapkan mampu mengatasi berbagai isu sosial yang ada di Indonesia, terutama yang berfokus pada peningkatan keterampilan SDM. Anggota Banggar Neti Prasetyani mendesak bahwa anggaran program kerja yang sudah disepakati harus mampu mengatasi masalah fundamental, yaitu persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi. Sementara target angka kemiskinan nasional sebesar 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2024. Untuk itu, program kerja harus menargetkan pembangunan keterampilan SDM dan menghasilkan pekerja terampil yang berdaya saing. Kalau kita bicara tentang anggaran yang kemudian turun dalam bentuk program, ya pasti itu bocornya banyak ya bocor dalam konteks tidak bagusnya perencanaan, termasuk juga moral hazard atau fraud ya dalam implementasi program. Ya, sehingga kita tidak ingin bahwa yang miskin akhirnya makin miskin, tidak memiliki akses ya. Nah, kita ingin pemerintah hari ini objektif lah bahwa ternyata permasalahan data ini harus diselesaikan. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk Kemenko Perekonomian ini betul-betul bisa kita lihat ya pada output kinerja perekonomian. Yang pertama, semakin tersedia lapangan pekerjaan buat lulusan sekolah ya, karena ternyata angka pengangguran ini juga banyak disumbang oleh lulusan SMK. Yang kedua, semakin terampilnya pekerja migran kita yang akan berangkat. Selain itu, Neti Prasetyani menambahkan, sektor UMKM harus menjadi perhatian dengan memberikan kemudahan akses permodalan serta aspek pelatihan kepada pelaku UMKM. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat panja membahas 5 rancangan undang-undang ratifikasi kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan 5 negara yang mengatur kerjasama strategis, pelaksanaan transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan. Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat panja pembahasan rancangan undang-undang ratifikasi kerjasama pertahanan
antara Indonesia dengan 5 negara yang mengatur kerjasama strategis, pelaksanaan transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno menyampaikan, rancangan undang-undang ratifikasi dengan 5 negara yaitu India, Prancis, Kamboja, Brazil, dan Uni Emirat Arab dibahas untuk mengatur landasan hukum berdasarkan arah kerjasama pertahanan Indonesia dengan tiap negara, terutama dalam melakukan kegiatan seperti latihan gabungan militer, pertukaran sumber daya manusia, teknologi, dan kegiatan jual-beli alutsista. Memang masing-masing itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya sama untuk membuat landasan hukum agar kita baik mau pelatihan bersama, pertukaran pelajar siswa dari masing-masing angkatan, ataupun juga pembelian dan penjualan alutsista, itu kita memiliki landasan hukum karena untuk pembelian-pembelian tersebut harus ada landasan hukumnya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sturman Panjaitan menambahkan, pembahasan hari ini bertujuan untuk mengkoreksi substansi dan redaksional pada rancangan undang-undang tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat mengatur kerjasama pertahanan dengan tepat. Kita mengoreksi rancangan undang-undang itu agar sesuai dengan format membuat undang-undang gitu loh. Harus sesuai, jangan sampai nggak sesuai. Sehingga misalnya ada kekurangan tulisan, ada perkataan yang kurang pas, dan sesuai dengan berdasarkan undang-undang dasar. Harus masuk itu. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Permasalahan fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji dinilai masih kurang maksimal. Overkapasitas maktab di Arafah, fasilitas toilet yang kurang ramah bagi lansia, standar gizi makanan jamaah, dan juga keterlambatan dan minimnya transportasi ke Armusna menjadi indikator ketidakseriusan pemerintah dan catatan penting bagi tim pengawas haji DPR RI. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dewas Haji DPR RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Permasalahan fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji dinilai masih kurang maksimal. Overkapasitas maktab di Arafah, fasilitas toilet yang kurang ramah bagi lansia, standar gizi makanan jamaah, keterlambatan dan minimnya transportasi ke Armusna menjadi indikator ketidakseriusan pemerintah dan catatan penting bagi tim Was Haji DPR RI. Dalam kunjungannya, tim Was Haji DPR RI menemukan
Beberapa jamaah haji tidak mendapatkan tempat tidur yang layak saat di Mina. Bahkan, para jamaah harus rela tidur di lorong tenda. Lakukan, memang kami masih memberikan beberapa catatan penting bahwa pertama, soal masih adanya over capacity dari para jamaah kita selama di Mina. Terutama yang saya saksikan tadi itu adalah di JKS 11 ya, yang seharusnya 440 jamaah tetapi ternyata kapasitasnya hanya sekitar 380-an sehingga sekitar 50 jamaah harus dipindahkan ke tenda yang lain. Tim UAS DPR RI mengkritisi keterlambatan transportasi atau bus yang akan membawa jamaah haji menuju Armusna. Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat terbatasnya waktu dan jumlah jamaah yang harus segera berpindah. Oleh karena itu petugas waspada, siaga, dan saya menemukan fakta ini janjinya mobil jam 7, ada yang jam 6 sampai hari ini mobil satu pun belum ada yang hadir, yang datang. Karena itu penanganan transportasi harus betul-betul ditingkatkan, diperkuat lagi. Yang kedua, persiapan kesehatan alhamdulillah saya cek pada sehat semua. Makanan juga mereka puas. Sekarang tinggal yang paling pokok transportasi. Transportasi ini. Selain fasilitas tenda para jamaah haji, tim UAS DPR RI juga menyoroti fasilitas toilet dan kamar mandi yang masih minim dan kurang ramah lansia. Ketersediaan toilet dengan jumlah jemaah masih sangat timpang. Hal ini membuat jemaah harus antri berjam-jam hanya untuk ke toilet. Yang ada ini menggunakan toilet jongkok, apa namanya? Jongkok itu kan. Yang duduk hanya satu. Artinya kalau dikaitkan dengan kebutuhan jamaah haji ramah lansia, ya seharusnya itu yang duduk ya minimal 3 lah ya. Nah, tiga tempat, apa namanya? Kloset duduknya. Nah, ini cuma satu. Nah, yang artinya kamar mandinya nggak ramah lansia ya? Kamar mandinya belum. Berlandaskan fakta yang terjadi di lapangan, tim UAS Haji merekomendasikan segera membentuk pansus sebagai tindak lanjut dari permasalahan haji yang belum terselesaikan. Pansus diharapkan dapat mengurai masalah terkait kuota, fasilitas, dan juga layanan jamaah yang kurang maksimal. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dari Kementerian Agama. Dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama tetapi juga ada beberapa pihak terkait terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Tentunya untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan tingginya angka keberangkatan haji, agenda haji harus dipersiapkan dengan matang dan serius. Hal ini untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal bagi para jamaah haji Indonesia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masyarakat Papua kini tengah menghadapi masalah alih fungsi lahan hutan adat Papua. #AllEyesOnPapua beredar di beberapa media sosial dalam beberapa hari belakangan sebagai wujud perhatian masyarakat Indonesia pada Papua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Terkait permasalahan alih fungsi lahan di hutan adat Papua, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk terlebih dulu melakukan kajian mendalam sebelum melakukan kebijakan alih fungsi lahan. Pembangunan ekonomi seyogyanya tidak menomorduakan lahan adat dan kearifan lokal. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, di mana pemirsa apabila beberapa waktu lalu sempat trending topik di media online, di media sosial, tagar All Eyes on Papua, di mana pemirsa kehadiran masyarakat adat suku Awiu dan Moi di Mahkamah Agung menolak pembabatan hutan serta alih fungsi dari hutan yang berbuntut dari hilangnya hutan adat yang mendukung sumber pangan, kebudayaan, serta mata air dari mereka. Dan pemirsa, di sisi lain, Menteri ATR BPN juga telah menyatakan pemerintah akan memastikan tidak ada yang dirugikan dalam pembangunan tanah Papua. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu dengan Bapak Hermanto. Pak, bagaimana sebenarnya Komisi 4 melihat dari duduk perkara ini, Pak? Ya, tentunya kita mengapresiasi ya bahwa ada suatu kehendak dari kita untuk memperbaiki situasi ekonomi masyarakat. Tetapi kalau kita lihat ya kan apa yang disampaikan oleh suku Ai terhadap respon ya terhadap program alih fungsi lahan dari perkebunan yang selama ini adalah merupakan tanah ulayat yang mereka sudah hidup ratusan tahun di situ dan sudah banyak bermanfaat terhadap kehidupan mereka. Tentu ini pemerintah memberikan catatan khusus terhadap aspirasi masyarakat ini. Jangan sampai nanti yang selama ini sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka, lalu datang suatu program yang menurut mereka ini adalah merupakan program yang memberikan dampak yang kurang terhadap kearifan lokal mereka. Tentunya ini perlu dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Saya pikir ini sebuah solusi ya bagi pemerintah. Dia harus melakukan pengkajian secara komprehensif dampak dari alih fungsi lahan ini. Karena ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini tentu ada masa transisinya, tentu ada sosialisasinya, tentu masyarakat diberi pemahaman ya secara jelas apa manfaat dari program ini. Tentunya ini kita memberikan sebuah gambaran tentang masyarakat tentang persoalan program yang kita sebut dengan adalah kebun sawit tadi. Sementara masyarakat ini sudah terbiasa dengan pengelolaan lahan yang bersifat kearifan lokal. Menurut dari pemerintah, Pak, ini menilai untuk keseimbangan pembangunan ekonomi di Papua. Sementara masyarakat adat dirugikan, Pak. Bagaimana Pak Komisi 4 melihat perspektif ini? Ya, tentunya pemerintah harus menjaga keseimbangannya, ya kan. Ini ada kepentingan masyarakat adat, ini ada program baru yang sifatnya adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah, ini perlu ada sosialisasi, perlu ada penjelasan kepada masyarakat, ya kan. Dan saya pikir kalau masyarakat ini melakukan strategi pendekatan yang jitu, tentunya masyarakat bisa paham tentang program ini. Tetapi saya melihat bahwa masyarakat di sana itu adalah sangat mengerti tentang soal lingkungannya. Tentunya mereka punya aspirasi dan pemerintah harus menyerap aspirasi ini supaya tidak
terjadi penolakan. Mengenai langkah ke depan DPR dalam mengawal kasus ini seperti apa? Ya tentunya ini kan nanti kita akan belum masuk ya kepada pembahasan di Komisi 4. Tentunya kami sebagai Komisi 4 yang terkait dengan soal perkebunan tentu kita akan mendalami seperti apa sih alih fungsi lahan itu akan berdampak kepada sektor pangan kita dan juga sektor lingkungan. Karena Komisi 4 ini kan mencakup soal pangan dan lingkungan. Nah tentunya dua hal ini akan kita lakukan pengkajian secara mendalam, usulan-usulan dari pemerintah yang terkait dengan alih fungsi lahan ini. Kami lebih concern pada soal bagaimana menjaga ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Siap, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan selamat bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Irmanto, di mana DPR RI meminta pemerintah untuk meninjau kembali hal tersebut serta mensosialisasikan kepada masyarakat adat mengenai untung dan rugi untuk pembangunan ekonomi di tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Vincent atas laporannya. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Diva dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas apa saja yang menjadi headline di media online yang terbit pada hari ini. Di sini ada pembahasan mengenai suara keras tim Was Haji DPR Sosial isu permainan pengalihan kuota haji. Ini jika kita bisa menyaksikan beberapa berita yang muncul di kanal-kanal utama, ini ada anggota tim pengawas haji atau tim Was Haji DPR RI. Aceh Hasan Syadzili menilai bahwa kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10.000 kuota tambahan dari total 20.000 untuk haji khususnya menyalahi aturan. Nih Aceh juga mengatakan bahwa dalam pembahasan ketika rapat panja dan raker antara Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama tidak ada pembicaraan perihal permintaan pengalokasian bagian khusus dari kuota tambahan di 20.000 ini. Nah pemirsa, pembagian kuota haji yang disepakati ialah yang tertuang di Undang-Undang Haji. Ia mengatakan bahwa kebijakan Kementerian Agama yang mengubah alokasi kuota tambahan haji itu tidak melalui proses pembahasan di DPR RI.
Lalu diteruskan oleh Aceh menilai bahwa semestinya jika ada perubahan kebijakan harus dibahas kembali bersama Komisi 8 DPR RI sebab ujarnya komposisi biaya haji menggunakan asumsi jemaah reguler yang ditetapkan sebagai jumlah yang disepakati bersama. Terlebih lagi pemirsa, katanya di sini asumsi jumlah jemaah haji ini bisa berdampak pada penggunaan anggaran biaya haji dari setoran jemaah dan nilai manfaat keuangan haji yang dikelola BPKH. Kita menunggu update-nya dan masih menyaksikan atau memonitori media online yang akan segera hadir selanjutnya. Namun kita akan membahas ke pembahasan dari headline media online juga nih yang naik di beberapa kanal di mana BKSAP DPR RI bertemu dengan Parlemen Thailand bahas peningkatan kerjasama pendidikan. Ini pembahasannya pemirsa mengenai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan bahwa Parlemen Thailand ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia terutama bidang pendidikan. Hal itu pun pemirsa disampaikan Putu usai menerima kunjungan bilateral Parlemen Thailand di gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat. Menurut Putu, di sini Parlemen Thailand ingin mempererat hubungan dengan Indonesia dan untuk itu mereka tidak hanya mengunjungi Jakarta saja tapi juga Yogyakarta mengingat banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di kota tersebut. Selain itu mereka juga mengunjungi Bali dan beberapa kota lainnya. Nah, ini kita menunggu perkembangannya juga nih bagaimana yang akan diputuskan oleh parlemen yang ada di Indonesia. Ya itulah tadi headline media online pada hari ini pemirsa di mana suara keras Timos Haji DPR RI isu permainan pengalihan soal kuota haji juga ada pembahasan mengenai BKSAP DPR bertemu Parlemen Thailand bahas peningkatan kerjasama pendidikan. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.